Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fajar Darmawan. Kita akan membahas kembali mengenai materi dari algoritma dan pemrograman. Sekarang kita akan membahas algoritma pengurutan dengan teknik bubble sort. Seperti biasa, sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan, dibukakan hati dan pikirannya dalam menangkap materi yang sudah saya sampaikan melalui video ini. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Kita akan review terlebih dahulu, di mana sebelumnya, tepatnya sebelum UTS, kita telah mempelajari array, yaitu struktur data yang berisi dari lebih dari satu data yang memiliki tipe data yang sama, di mana array dimulai dari indeks 0, karena kita menggunakan bahasa Java. Tujuan dari pembelajaran dari video ini adalah kita akan sharing mengenai algoritma pengurutan dalam array, di mana kita akan fokus dengan teknik bubble sort. Ini adalah kata kunci dari bubble sort. Bubble sort adalah pengurutan nilai pada array dengan membandingkan nilai elemen n dengan nilai elemen n plus 1 atau elemen selanjutnya. Dan itu akan berulang sebanyak jumlah elemennya agar semua bisa terurut dengan maksimal. Secara tidak langsung, Anda sudah menikmati fasilitas dari pengurutan. Jika Anda menggunakan Microsoft Excel atau spreadsheet, Anda akan biasa menggunakan sorting, baik itu ascending dari kecil ke besar atau descending dari besar ke kecil. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana algoritmanya atau alur proses di belakang pengurutan ascending atau descending tersebut. Yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah apa itu sorting. Sorting dalam bahasa Indonesia berarti mengurutkan, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengurutkan itu adalah menjadikan urut, dan urut berarti teratur. Berarti mengurutkan adalah bagaimana kita melakukan suatu proses agar hasilnya jadi teratur. Dan sorting adalah proses menyusun elemen-elemen dengan tata urut tertentu, seperti definisi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan proses tersebut terimplementasi dalam bermacam-macam aplikasi. Metode pengurutan dalam pemrograman atau dalam algoritmanya ada bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, quick sort, dan lain-lain. Dimana sekarang kita hanya fokus pada bubble sort. Pertanyaannya, apa itu bubble sort? Bubble sort adalah teknik pengurutan elemen array dengan cara membandingkan satu nilai yang sedang dicek hanya dengan nilai pada elemen berikutnya yang langsung berdampingan dengannya, atau dengan kata lain hanya dengan tetangganya. Contoh bisa dilihat pada gambar 6 dibandingkan dengan 8, 8 dibandingkan ke 7, dan akan bertukar jika nilai yang sedang kita cek lebih besar dengan nilai pada elemen berikutnya. Bisa dilihat di sini 8 dengan 4. Karena 8 lebih besar dari 4, maka mereka bertukar tempat. Dan ini tidak terjadi hanya dalam satu putaran. Balik lagi ke depan, 5 dengan 3, karena 5 besar lebih besar dari 3, mereka bertukar. Berikutnya yang dicek adalah 5 dengan elemen selanjutnya itu 1, karena 5 lebih besar dari 1, mereka bertukar tempat. Selanjutnya 5 dengan 6, karena 5 tidak lebih besar dari 6, maka dibiarkan. 6 dengan 7 pun seperti itu, berbeda dengan 7 dengan 2 seperti itu. Karena 7 lebih besar dari 2, mereka bertukar tempat, dan 7 lebih besar dari 4, maka mereka bertukar tempat.
Dan kita lihat, maka 7 pun dianggap sudah selesai. Di situ ada kotak hitam yang menandakan berarti sudah terurut. 2 kotak hitam itu tidak akan dicek, berarti itu menandakan sudah berapa putaran. Karena sudah 2 putaran, maka 2 kotak hitam yang sudah muncul. Kita akan lihat bagaimana prosesnya lebih detail dan bagaimana cara membuat algoritmanya. Di sini saya sudah punya array dengan 6 elemen. Elemen yang ke-0, 3, ke-1 itu berisi 6, kedua itu diisi 2, ketiga berisi 4, keempat berisi 1, dan kelima berisi 5. Kita akan melakukan pengurutan dengan bubble sort. Seperti yang tadi dijelaskan, bubble sort adalah bagaimana kita membandingkan elemen yang sedang dicek dengan elemen selanjutnya. Di mana dimulai dari elemen pertama, yaitu elemen ke-0. Di sini, elemen ke-0 akan dibandingkan dengan 0 plus 1. Sehingga dibandingkan dengan elemen ke-1. Pertanyaannya adalah, apakah 3 lebih besar dari 6? Karena tidak, maka tidak ada perubahan. Selanjutnya, yang dicek akan pindah ke elemen selanjutnya, yaitu elemen 1. Di mana akan dibandingkan dengan elemen 1 plus 1, yaitu elemen 2. Pertanyaannya adalah, apakah 6 lebih besar dari 2? Karena iya, maka akan ada pertukaran. Sehingga dalam programnya akan ada pengecekan seperti ini. Jika artes check lebih besar dari artes next, maka akan bertukar tempat. Di mana algoritma bertukar tempat sama dengan algoritma menukar isi gelas, yaitu kita butuh sebuah variabel penampung. Di sini ada item sebagai penampung. Lalu kita tukar isinya, kita pindahkan isinya sehingga isi dari iCheck dan isi dari iNext bertukar tempat. Dan hasilnya adalah 2 bertukar dengan 6. Lalu kita sekarang mengecek elemen kedua yang berisi 6 dan dicek dengan elemen 2 plus 1 yang berisi 4. Apakah 6 lebih besar dari 4? Karena iya, bertukar tempat. Berikutnya, apakah 6 lebih besar dari 1? Karena iya, maka dia bertukar tempat. Selanjutnya, kita juga akan melakukan pengecekan antara 6 dengan 5. Apakah 6 lebih besar dari 6? Lebih besar dari 5? Karena iya, maka dia akan ditukar. Dan di sini kita bisa lihat belum terurut dengan maksimal. Oleh karena itu, tidak bisa sekali jalan. Kita akan mengulangi lagi dari elemen ke-0. Oleh karena itu, kita akan punya pengulangan seperti ini. Ini adalah pengulangan untuk satu baris tadi, di mana di sini kita bisa lihat batas akhirnya adalah artes.length kurangi iLoop plus 1. Kenapa? Karena kita tidak boleh membandingkan elemen terakhir dengan elemen terakhir plus 1. Itu bisa mengakibatkan error. Oleh karena itu, kita harus mengurangi length min 1 terlebih dahulu. Tapi, karena setelah melewati satu putaran akan menghasilkan satu nilai yang berkurang, dan jika di putaran kedua akan ada 2 nilai yang dianggap sudah terurut, maka di sini length-nya dikurangi iLoop atau jumlah putaran dia, karena asumsinya satu putaran menghasilkan satu nilai yang otomatis sudah terurut. Dan karena dimulai lagi dari awal, maka kita punya looping berikutnya, sehingga dia dimulai dari 0 lagi. Itu adalah penjelasan dari bubble sort. Berikutnya kita akan mempelajari algoritmanya dalam bahasa Java. Semoga ada manfaatnya. Atas atensinya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.